Ini atap rumah saya yang bocor. Di luar sedang hujan lebat. Air terus mengalir melalui sela-sela genteng ini. Tapi kita tidak perlu menunggu hujan reda. Kita akan menambal atap bocor langsung dari bawah saat kondisi masih hujan deras. Dan ini hasilnya setelah ditambal. Air sudah tidak mengalir dari titik yang bocor. Padahal hujan di luar masih deras. Jadi kalau atap rumah kalian bocor saat hujan, cara ini bisa jadi solusi yang cepat dan praktis dengan hasil tambalan yang kuat, tidak kalah dengan tambalan dari luar. Bahkan ini lebih presisi karena langsung dilakukan di titik yang bocor. Halo sahabat, semoga selalu sehat, sukses, dan bahagia. Di video kali ini, saya akan berbagi cara menambal genteng bocor dari dalam tanpa menunggu hujan reda. Nah, ini kondisi atap rumah saya yang bocor. Terlihat air mengalir deras dari sela-sela pertemuan genteng. Saat ini di luar sedang hujan deras sekali, dan ini kondisi malam hari, jadi saya mohon maaf jika videonya terlihat kurang jelas atau agak goyang. Posisi pengerjaan cukup sempit dan kedua tangan saya harus fokus bekerja. Saya coba geser kameranya agar terlihat lebih jelas. Ternyata mentok juga sahabat, karena ruang di bawah atap ini memang sempit. Biasanya kalau atap bocor saat hujan deras, kita terpaksa harus menunggu hujan berhenti dulu untuk memperbaikinya. Tapi sebenarnya dalam kondisi seperti ini, kita tetap bisa melakukan penambalan tanpa harus menunggu hujan reda. Caranya adalah dengan menambal dari bawah atau dari bagian dalam atap rumah. Kita siapkan dulu peralatannya sahabat. Sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak untuk sahabat yang sudah mendukung channel ini melalui fitur Super Thanks. Semoga mendapatkan balasan yang lebih baik dan lebih banyak, rezekinya berlimpah dan barokah. Amin. Buat sahabat yang ingin ikut mendukung channel ini terus berkembang dan semakin banyak memberi manfaat untuk yang lain, kalian juga bisa memberikan super thanks melalui tombol yang ada di bagian bawah video ini. Dukungan sekecil apapun akan sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Dan sebagai bentuk rasa terima kasih, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuat video-video yang lebih bermanfaat dan semoga bisa membantu lebih banyak orang lain. Nah, ini peralatan yang kita butuhkan. Kita memerlukan lem silikon untuk genteng. Ini adalah lem yang biasa digunakan untuk merekatkan kaca akuarium. Ada banyak varian warna, silahkan pilih sesuai kebutuhan. Kemampuan lem silikon dalam menahan air sudah tidak diragukan lagi, sehingga sangat cocok digunakan untuk menutup celah atap yang bocor. Karena itu, banyak juga yang menyebut lem silikon ini sebagai lem atap bocor atau lem genteng anti bocor. Selain itu, kita juga memerlukan alat tembak silikon. Alat ini digunakan untuk menembakkan atau mengeluarkan lem dari ujung nozzle. Kita pasang dulu lem silikonnya ke alat tembak. Caranya, tarik bagian gagang pendorong sampai mentok dengan posisi handle mengarah
ke bagian bawah, lalu masukkan tabung lem ke tempatnya. Setelah lem terpasang, putar kembali handle ke arah atas, kemudian tekan tuasnya secara berulang sampai besi as pendorong menyentuh bagian belakang botol lem. Selanjutnya, tekan dan tahan tuas tembakan untuk mulai mengeluarkan lem dari ujung nozzle atau ujung botol lem. Seperti itu caranya ya sahabat. Nah, sekarang kita lakukan proses penambalan atap genteng yang bocor dari bawah atau dari bagian dalam atap rumah. Kita akan menambal atap saat hujan. Pekerjaan ini harus dilakukan dengan dua tangan. Tangan kiri memegang bodi alat tembak sekaligus mengarahkan ujung lem ke titik kebocoran. Sedangkan tangan kanan bertugas memompa dengan cara menarik tuas tembakan agar lem bisa keluar. Saat lem mulai keluar, arahkan dan geser perlahan mengikuti celah atau bagian genteng yang bocor, supaya seluruh area yang bocor bisa tertutup dan terlapisi lem genteng anti bocor dengan merata. Selanjutnya, gunakan jari untuk meratakan lem sampai menutup lubang bocor. Bisa juga memakai alat bantu seperti ini. Alat ini memang didesain khusus untuk meratakan lem silikon agar hasilnya lebih halus dan merata. Pastikan semua bagian yang bocor sudah tertutup dengan baik dan hasilnya bisa langsung terlihat. Meskipun di luar masih hujan deras dan lem silikon belum kering, air sudah tidak mengalir lagi dari celah atap yang bocor. Cara menambal atap bocor dari bawah seperti ini bisa diterapkan pada berbagai jenis atap, seperti genteng beton, genteng flat, dan beberapa jenis genteng lainnya. Cara ini juga bisa digunakan pada atap asbes maupun atap seng. Namun untuk atap alderon atau UPVC, saya pribadi kurang merekomendasikannya. Karena berdasarkan pengalaman saya, lem silikon kurang bisa menyatu dengan kuat pada permukaan tersebut. Biasanya dalam waktu kurang dari 1 bulan sudah mulai rembes dan bocor lagi. Bagaimana sahabat? Cukup mudah bukan? Semoga cara ini bisa membantu saat atap rumah bocor di tengah hujan deras. Jadi tidak perlu menunggu hujan reda untuk memperbaikinya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa share ke media sosialmu ya. Karena sedikit dari kita, sederhana buat kita, bisa jadi itu hal yang sangat bermanfaat buat orang lain. Tetap semangat berbagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.